ketika kita ingin membuat sebuah laporan best practice, setelah kita memiliki masalah, kemudian merumuskan judul Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Untuk merumuskan latar belakang, Bapak Ibu mulai dari 1 titik. Kan 5 alasan mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Ini berarti apa masalahnya Bapak Ibu? Silahkan, boleh dijawab. Kira-kira apa masalahnya di sini? Siswa peduli di era pandemi. Era pandemi virus COVID, ya. Sekolah dari rumah. Sudah banyak tugas-tugas kognitif daring dari guru. Siswa mengalami kejenuhan dengan tugas-tugas kognitif dari guru. Kemudian mendorong peran aktif orang tua agar dapat membantu tugas siswa dengan mudah, tidak hanya tentang pembelajaran kognitif, pemahaman siswa tentang pandemik virus COVID-19. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa ini sampai menggunakan aplikasi X misalnya? Aplikasi X itu kan kalau Ibu kemarin menggunakan apa? Ada yang saya lihat ada menggunakan Edmodo ya, untuk pas di SMP 2 misalnya. SMP 4 menggunakan apa? Nah, itu ya, kenapa ini penting. Supaya hasil belajar siswa bagus. Kemudian, atau Ibu dulu share, silahkan, apa mau ditanya, silahkan. Siapa? Nanti Pak Ihsan yang memandu. Apa yang ditanya di sini? Di judul dulu, Bu. Ada yang mau nanya? Mau nanya di judul? Ada, Bu? Karena sebetulnya tidak perlu dijelaskan, harus diisi baru enak. Tidak ada ya, baik. Ini sudah jelas dulu di sini. Ya, silakan. Bunda, itu kemarin. Ya, halo. Ya, ini saya pakai judul yang berikutnya. Apa itu, Bu? Kelasku. Kelasku, ya. Kelasku. Dimami COVID-19 untuk meningkatkan mobil. Di chat. Oke. Oh ya, atau saya lanjut dulu ya, Bu ya? Oh iya, lanjut Bunda. Ya. Nanti kali-kali dah kita tanya jawab. Terus tuliskan 4 data, bukti, atau laporan-laporan yang dapat dipakai untuk memperkuat alasan tersebut. Kemarin kan sudah ya dijelaskan di PPT-nya, data, bukti, data itu bisa empirik, bisa juga data-data dari hasil apa yang Ibu miliki ya, data global pandemik virus COVID-19 di Indonesia misalnya. Ketika kita memilih judul, di sini ada pandemi ya, maka bagian yang objeknya ini ada berapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat judul ini. Ini ada berapa objeknya? Coba Ibu lihat. Siswa di era pandemi. Siswa 1 ya, siswa peduli ya. Siswa peduli dan pandemi. Nanti era pandemi. Ini besarnya, ini bagiannya. Ya, sebetulnya ini dulu, baru ini pembahasannya. Oke. Kemudian laporan bisa dari apa saja Bapak Ibu, dari jurnal kan? Jurnal dari orang lain kan yang pernah Ibu baca. Bisa juga dari buku-buku media atau data empiris dari Bapak Ibu. Misalnya selama BDR itu
Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan. Itu juga boleh jadi data empiriknya. Oke. Ya, nih data global. Kemudian ada tinggi kebijakan, silahkan. Kemudian apalagi dan seterusnya ya. Nah, melihat kondisi 1.2 dan 1.3, bagaimana guru mengatasinya? Jangan terpaku sama contoh Bapak Ibu ya. Seharusnya guru tidak terlalu membebani siswa dengan tugas berat kognitif. Ini di sini ada cara Ibu, inovasi Bapak Ibu sebagai guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Mungkin tadinya hanya dalam bentuk soal-soal, kemudian Ibu memberikan dalam bentuk yang lain dengan cara membuat proyek, misalnya proyek membuat video, ya, proyek membuat video itu juga merupakan suatu inovasi. Atau ada Vicon misalnya, sewaktu-waktu ada Vicon seperti itu, inovasi Bapak Ibu. Tugas diberikan lebih menyenangkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Guru memberikan materi atau contoh-contoh kecil tentang kepedulian siswa, karena ini bicara tentang kepedulian siswa di era pandemi. Guru memberikan tugas kepada siswa selama belajar di rumah untuk membuat catatan-catatan atau gambar atau kartun atau sketsa apa yang dilakukan terkait pandemi. Tetapi kalau Ibu judulnya tidak seperti ini, ceritakan saja apa yang Ibu lakukan ya. Misalnya Ibu menggunakan Google Classroom dalam selama BDR ya. Misalnya membuat pembelajaran menjadi cetar misalnya ya. Google Classroom itu adalah media Bapak Ibu. Sedangkan cetarnya itu yang cetar, berarti nanti hasil belajar peserta didiknya itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah itu Bapak Ibu amati dalam kurun waktu 3 bulan. Ya. Kemudian tuliskan rumusan masalah. Nah ini masalah itu yang jelas ada apa kemarin Bapak Ibu? Ingat nanti dapat voucher. Ada yang masih ingat apa yang harus tampak di dalam rumusan masalah sebuah best practice? Kalau melihat ini Bapak Ibu. Ada 2, apa kira-kira? Ayo. Ada media. Nah, belum. Ayo. Siapa yang bisa dicat boleh nanti Pak Isan mintain. Ada masalah. Ada masalah dan ada yang diselesaikan. Belum di masalah variabel pendukung. Di rumusan masalah. Yang paling penting apa? Ada variabel masalah, objek dan Terus ada tindakan. Ya. Secara umum. Ini yang khusus di rumusan masalah. Ini bisa lihat di sini sebetulnya. Khusus di rumusan masalah. Tidak ada yang bisa, harus menggambarkan proses dan hasil ya. Ada sebetulnya. Harus ini adalah proses dan ini adalah hasil ya. Jadi di rumusan masalah ini wajib menggambarkan proses dan hasil. Kemudian apa tujuan tes practice? Ya, tujuan tes practice membantu kreativitas siswa, hasil kreativitas siswa dikaitkan dengan sikap kepedulian siswa. Jadi tujuan itu menggambarkan apa sih yang ingin dicapai. Ini jarang dibaca ya Bapak Ibu ya, manfaat. Nah, jika kita bicara di kajian teori, ini saya kira tidak perlu dijelaskan karena kajian teori itu cukup menggambarkan variabel
dan variabel tindakan. Ya Bapak Ibu nggak usah lain-lain. Nah kalau Bapak Ibu memiliki judul ini aplikasi X PAS hasil belajar siswa hebat. Nah coba saya tanya dulu, apa saja objeknya dulu ini? Aplikasi X PAS hasil belajar siswa hebat. Coba, ada berapa objek? 3. Ya, pertama apa Ibu? Aplikasi X. Aplikasinya Hasil belajar. Hasil belajar. Hasil belajar. Hasil dan Belajar siswa. Ya. Jadi Siswa. ada, dan siswa. ya betulnya ini boleh jadi satu nggak? Ini boleh jadi satu nggak? Siswa hebat. Siswa hebat. Siswa hasil belajar ini jadi satu Ibu. Hasil Iya. belajar siswa jadi satu. Hebat. Nah, Berarti ada 2. berarti Aplikasi Aplikasi sama hasil belajar ini Bunda. ya memang PAS ini adalah bagian dari hasil belajar, tetapi bisa Bapak Ibu juga jelaskan apa itu PAS, apa itu hasil belajar secara keseluruhan, ya. Nah, anggap ini ada 3 objek. Sekarang mana yang paling dulu harus dibahas? Aplikasinya dulu ya. Bagian besarnya Ibu, bagian besar. Apakah Has- aplikasinya? Hasil belajar Apa kayaknya hasil Bunda. belajarnya? Hasil belajar ya. Berarti Bapak Ibu harus menuliskan dulu di landasan teorinya hasil belajar. Nah, PAS adalah bagian dari Hasil belajar. ya. PAS baru aplikasi apa? aplikasi Foto, apa, squishes, akun, dan lain sebagainya. Ya, sudah jelas Ibu? Halo, Bapak Ibu? Jelas? Ya Bunda, lanjut Bunda. Kita membuat latar belakang. Ibu selalu mengapa? Mengapa hasil belajar? Mengapa si X ya? Jelas? Jelas? Mengapa hasil belajar? Tulis. Cari hasil belajar di Google. Nanti saya ajari. Kemudian PAS. Cari. Download. Kemudian aplikasi X yang Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi itu harus muncul di latar ya. latar belakang. Ya, di samping itu juga di latar belakang itu harus menggambarkan solusi di sana. Ada masalah, ada solusi. Berarti di sana ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu juga dijelaskan, ya. Kita lanjut lagi kajian teori. Nah, ini misalnya contoh masalahnya banyak siswa nilai keterampilannya rendah, kemampuan siswa akan ditingkatkan melalui tindakan berupa penggunaan video aplikatif. Berarti nanti kajian teorinya berisi tentang media aplikasi dan keterkaitannya dengan keunggulan media tersebut untuk meningkatkan nilai keterampilan. Oke. Tuliskan nama variabel tindakan Bapak Ibu. Kalau yang tadi variabel tindakannya yang mana sayang? Yang ini? Kalau ini X ya. Ini adalah harapan. Harapan. Nah, sampai ke variabel tindakan ya. Adalah variabel tindakan. Ini adalah variabel. Jadi sesimpel apapun judul, dia wajib menggambarkan 2 tadi. Apa saja Bapak Ibu? Variabel harapan sama variabel tindakan Bunda. Satu tentu ya, tapi tidak dituliskan ya. Tidak apa-apa. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kajian teori. Nah, ini kajian teori berarti tuliskan hanya teori tentang S1, aplikasi digital dan analitik siswa.
Nah, di pembahasan ini, nah di sini Bapak Ibu harus punya data banyak. Kalau pembahasannya tidak memiliki data yang banyak, nanti Bapak Ibu kering. Mencapai 40 kulit. Ya, mencapai 40 halaman berat. Beda dengan P3. Nah, bab 3 pembahasan masalah. Di sini menjelaskan bagaimana pemecahan masalahnya. Bapak Ibu uraikan langkah-langkahnya. Kemudian hambatan apa? Ya, jadi ini Bapak Ibu melakukan refleksi diri tentang cara dan strategi apa yang selama ini telah dilaksanakan, melakukan evaluasi terhadap output dan outcome atau dampak, ya, dan deskripsikan kondisi siswa pada umumnya ketika belajar di rumah. Deskripsikan apa yang dilakukan selama ini dalam mewujudkan kepedulian siswa lingkungan. Deskripsikan hasil dalam terhadap siswa yang sudah untuk menunjukkan rasa. Jadi intinya Bapak Ibu di sini apa saja yang Ibu lakukan tuliskan. Misalnya langkah-langkahnya pertama Ibu membuat perencanaan, ya. Membuat perencanaan. Setelah membuat perencanaan, kemudian menyiapkan apa lagi? Bapak Ibu tadi ya. Kalau ada luringnya juga, jelaskan nggak masalah. Karena kalau maaf ini kalau di SMP 7 jalan nggak Bu Raihani? Jalan dari online-nya? Jalan, Bu. Jalan apa? Ya. Kalau di sekolah saya dua-duanya, Bu. Nah, maksudnya Bu, Luring sama daring. alhamdulillah jalan. Ya. Yang ada luring daring sebut di sana Bu, di judulnya nanti ya, melalui Kalau gitu. saya belajar lewat online. Oh, jadi Luringnya ada. apa? apa itu ya, Bun ya? Nah, nanti di sana. Di langkah-langkah juga bisa ya. Langkah-langkahnya nanti itu juga mulai kelihatan ya Bapak Ibu kalau menggunakan luring dan daring. Terus bisa melaksanakan daring aja Bu. Ya Bu. Boleh kalau daring saja kan udah jelas. Misalnya menggunakan WhatsApp, ya. Oke aja. Kalau dia menggunakan Baru daring aja ada Zoom, ada apa lagi Google Classroom, ada lagi menggunakan WA. Nah kan itu dibuat akronim. 3 media itu digabung menjadi sebuah buat akronim. Jangan satu-satu disebut menggunakan WA, pembahasan ini dijelaskan ya. Oke. Kemudian langkah metode apa bagaimana metode dan jelaskan ke asli. Saya kira sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Oke, yang kami lakukan Bu, Ya Bu Haja, giring. Silahkan Bu Haja. Bu Haja, silahkan. Lalu? Bun, kalau yang di langkah-langkah tadi itu metode yang kita gunakan itu disebutin ya? Ya. Gimana Bu? Bu Sri, yang di langkah-langkah tadi itu yang kita menggunakan 2 metode yang itu sama. Nah, kenapa? Ya, disebutkan alasannya mengapa, nanti Ibu jelaskan. Masalahnya atau di bagian yang bab kedua? Enggak, kalau di rumus masalah enggak. Jadi kalau Rumusan masalah itu hanya proses dan hasil saya. kalau di Nanti di bab 3 ya, di bab 3 di pembahasan.
Bab 3 di pembahasan Ibu. Di 3 Ya. ada metode luring sama metode daring gitu nih. Ya, nanti kita akan ada di poin berapa itu? Di poin nih. Lihat bagaimana dulu. Nah, di bab 3 itu ada jelaskan langkah-langkah atau metode, Bu. Di sana bisa. Bisa di sana, bisa juga dibuat strategi, Bu. Tuliskan strategi yang akan dilakukan di 2.3 boleh saya. Di poin 23. Oke. Baik. Ada ya, bisa. Terus coba siapa yang mau share screen? Oh, lagi belum ditanyakan. Siapa? Bu Sri. Ya. Masih belum Bu Sri. Oke, siapa ini? Oh ya, silakan, Bu. Saya gini, saya coba. Praktek. Tidak jelas ya. Praktek untuk Mulai mandi tidak jelas sih. Coba ulang. Gunanya Ada suara. Anjay, bisa dibaca. Suaranya masuk. Ya, coba. Nah, Mulai ada musik terus kegiatan pendukung. coba Bu Raihani silahkan. boleh saya coba ke Oke, kalau mau Dibayati itu sama aja, bergabung. kalau mau nanya kalau nggak ada suara. Bu Raihani, ayo Bu Raihani. Oke Bu, saya coba kemarin bagi judul memvideokan tugas praktek untuk prestasi peserta didik hebat misalnya. Untuk di kajian teorinya itu apa saja kira-kira yang saya harus jelaskan gitu. Coba ulang Bu, coba ulang. Ada di chat Bu, di chat. Kita baca chatnya. Videokan tugas praktek prestasi peserta didik hebat. Cek aja, Bu. Apa yang memvideokan Bu? Anak-anak Anak-anak, berarti project ya Bu ya? Berarti project ya? Ibu menyuruh anak-anak membuat video gitu? dan membuat video gitu. Ya, ya. Nah, saya paham. Berarti nanti, terus menggunakan apa Ibu memberikan tugasnya? Saya pakai Classroom, Google Classroom. ya. Lewat Google Classroom, oke. Jadi nanti Google Classroom itu kan media atau strateginya Bu ya? Google Classroom itu strategi Ibu. Kemudian, Suaranya hilang, Bun. oh suaranya hilang. Saya tidak kedengaran? Halo? Masih ada kok, Bun. Bu Raihani. Ya, Nah, jadi nanti yang Ibu perlu buat itu adalah Google Classroom-nya. Google Classroom-nya Nanti ditambah dong masa pandemi COVID-19 misalnya ya. di judul. Di judul. Karena ini khusus best practice tentang COVID. Ya. Selama COVID. Nah, nanti coba urut rebuk siapa yang bisa. Bu Raihani itu menugaskan muridnya untuk ujian praktek. Ya, ujian praktek ya Bu ya. Tes praktek. Dan praktek, kemudian membuat video Bapak Ibu dengan menggunakan Google Classroom. Terus, Bun, suaranya. Gangguan. Aduh, yang lain dengar Bu Deni. Sudah jelas? Sekarang dengar Bu Deni. Dengar. Dengar? Bu Wiwi, dengar Bu Wiwi. Dengar. Jelas ini Bunda, lanjut. Oke, jadi judulnya Bu itu udah bagus loh ya. Judulnya Bu Raihani udah bisa itu dibuat langsung nanti. Bu Raihani itu memiliki ini ya, dia sudah melakukan memberikan tugas kepada peserta didiknya
Google Classroom untuk melakukan tugas praktek pertama. Kedua, videokan tersebut yang dana. Nah, sekarang kira-kira objeknya apa saja itu? Coba. Turun rebuk ini ditulis langsung Bu Raihani di itu ya. Siswa Share screen. tugas. Bu Dian sudah bisa nggak Bu Dian? Sudah nyoba? Enggak bisa share screen, Bunda. Di blok saya sama Google Meet ini. Ya, coba dulu di ini aja. Urun rebuk dulu. Siapa yang bisa bantu Bu Raihani? Kira-kira di ujian teori atau pustakanya apa yang dituliskan? Yang besar itu adalah pandemi COVID-19, Bu Raihani. Berarti harus dijelaskan ya, Bunda ya. Ditulis COVID-19 ya. Yang kedua itu ada yang besar, mana lebih besar? Ini kan program dengan ini, dengan Google Classroom-nya. Videonya. Bukan. Hah? Videonya, bukan Google Classroom-nya ya? Videonya. Biasanya sih Google Classroom-nya, Bunda, yang lebih besar. Classroom dulu berarti. Iya, karena jangkauannya luas kan. Ya, dia lebih luas dibandingkan hanya Kalau video, kan? kalau video hanya gurunya yang nyimak. hanya oke, sip. Nah, begitu cara pola pikirnya ya. Ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga baru produk isinya ya. Jadi itu Bu, di kajian teori harus ada ya. 19. COVID-19. Bunda boleh menyela, Bunda? Boleh, silakan. Ini kan kajian pustaka ini berarti kita mencari lewat online ya. Online boleh. Nah, ini perlu diberitahu trik-triknya ini Bunda, bagaimana caranya mengambil dari online terus menuliskan menjadi daftar pustakanya. Terus ya, ini. Dari sinyal juga ini. Makanya kalau bisa share screen enak Budi. Ya kayak ini saya sedang konfirmasi dengan kepala ininya Pak Nyoman ya, mudah-mudahan bisa difasilitasi kita. Kalau enggak mungkin kita beli aja MGMP nanti pulsa. Enggak mahal ya. Itu kemarin udah nyoba kok ya. Supaya maksudnya kalau pakai Zoom Bapak Ibu hanya 40 menit, kita harus memperpanjang lagi kan ribet. Kasihan pulsa Bapak Ibu tersedot habis. Nanti kemudian kalau sudah bisa share screen, jadi usulnya Budian begini, kita mengambil tulisan orang lain Bapak Ibu, kita ambil saja dulu, habis itu kita pelajari, kita ambil intisari, ya. Sepertinya kesimpulannya itu yang kita tulis, tidak mengambil plot. Oh. Kalau misalnya tidak mengambil langsung, ya. Ngerti? Kayak Bunda ya, kayak ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, betul, kayak ATM. Jadi kalau tidak dipublikasikan mungkin tidak terlalu berat ya. Tetapi ketika dipublikasikan misalnya dijadikan buku, nanti takutnya ada yang komplain ya. Tapi untuk pemula tidak apa-apa, ambil saja dulu, tidak masalah untuk pemula Bu Dian. Tidak apa-apa, kami pengawas saja dibolehkan kok buat makalah, ngambil saja dulu, nanti dirubah sedikit-sedikit sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu ya. Itu Bu Dian ya. Ya Bunda, jelas Bunda, terima kasih. Bu Raihani, sudah jelas ya. Jadi ada 3. Pertama, apa tadi tentang COVID-19. Kedua masuk ke classroom. Kemudian baru videonya. Nah terus Ibu ada nggak tutorial membuat video? Ada, saya kirimkan lewat Google Classroom-nya itu. Nah itu Saya ambil
Ya, ditulis Ibu. Disebutkan nanti di langkah-langkah Ibu. Pertama, Ibu membuat rancangan. Kedua, mengirimkan tutorial tentang bagaimana membuat video, kemudian mengedit. Itu kirimkan aja ke muridnya. Ya, meskipun bukan Ibu yang membuat, boleh, silahkan ya. Terus yang ketiga, berarti di sini ada ya, Bu, berarti hasil Bu, hasil belajar Bu. Ya, hasil belajar itu ya Ibu ya. Jadi tidak harus video. Ibu nanti mencari materi tentang hasil belajar. Tentang hasil belajar Bu. Oke? Dalam Ada 4 ya Bu ya? Bunda. Berarti ada sampai hasil belajar itu. hasil belajar Bu. Ya berarti tetap 3 ya. Video kan. Ya, 3 itu namanya. Tapi besarnya itu namanya hasil belajar. Ya, hasil belajar. Ada yang lain lagi? Bunda, saya menyela lagi Bunda. Kan Bu Dian? Begini, kadang kan Bunda ya hasil belajarnya agak susah kita amati. Boleh enggak hanya aktivitasnya saja yang kita amati Bunda? Hasil produk. Produknya itu ya dari sisi aktivitasnya saja. Kalau produknya mungkin dari mana kita ngelihat kalau judulnya agak berbeda dengan Ibu Rehani. Kalau Bu Rehani kan produknya video kan? Kalau saya itu Bunda, saya hanya menggunakan platform aplikasi X, kemudian saya mixkan dengan Google Classroom, terus hasilnya kelihatan, hanya itu aja Bunda. Nggak ada produk. Bisa dilihat spreadsheet-nya? Di blog saya sama Google ini, nggak bisa di share screen Bunda. Ya, Ibu bisa produk anak-anak di spreadsheet-nya bisa nggak? Oh iya ada. Kalau Google Classroom ada spreadsheet-nya Bunda. Itulah Bu. Oh begitu jadinya ya. Ya sudah jelas. Bu Raihani kan anak-anak diberi RK dulu ya, Bu Raihani? Ya ada. Diberi RK, berarti Ibu bisa banyak ininya lampirannya nanti. Lampirannya bisa jawaban RK. Ya. Jawaban RK dan video. Ya, itu produknya Bu. Hasilnya itu. Berarti nanti di rumusan masalahnya Ibu bisa menggambarkan hasil yang diharapkan. Bagaimana hasil bla 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 ya. Tuh. Ini apa hasilnya itu berupa apa? Jadi nanti Ibu menggunakan Video aja. Kan katanya Ibu menugaskan peserta didik untuk melakukan praktek kan? Nah, Ibu share ke grup? Ya saya share lewat Classroom itu. Lewat EC kan? Ya. Berarti kan ada RK kan? Iya. Anak-anak nggak kembali mengirim? Dan mengirimnya juga dalam bentuk video gitu. Oh iya. Sayang ya, seharusnya dia mengirim dulu hasil. Selamat bergabung Bu Elis. Harusnya mengirim dulu hasil prakteknya, baru divideokan. Tidak apa-apa Bu Raihani. Dari video itu juga Ibu bisa nanti. Kan mereka nulis Bu kesimpulannya atau penjelasan dari videonya itu. Nanti dari sana Ibu bisa screenshot kayak apa terus di print Bu. Ya, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki bukti, ya, karena ini kan baru tahu kalau bisa dibuatkan laporan best practice ya. Bapak Ibu bisa melakukan testimoni. Bapak Ibu bisa melakukan testimoni kepada beberapa peserta bahwa Bapak Ibu memang melakukan itu. Boleh. Itu menurut Prof. Marhaini. Boleh ya? Menurut Bu Sri sekarang boleh. Karena saya sekarang menjadi narasumber. Boleh. Boleh Bapak Ibu
membuat fitur testimoni. Ya, nanti di best practice-nya dilampirkan itu ininya, apakah dalam bentuk flash disk, apakah dalam bentuk CD. Silahkan. Kalau yang tidak memiliki buku itu ya Bu Aja. Oh, tadi halo Bu Umi Abdi, ayo. Umi Abdi nanti di ini ya, di rename ya namanya, karena kelihatan nanti kan di screenshotnya bukan Ibu Aja Siti Aisyah. Seperti saya. Aisyah ya. Saya itu mengajar saya kan. Halo? Ya Ibu lanjut. Pak Isan sebentar, ada chat itu 7, coba dibuka Pak Isan. Bentar Bu Aja, bentar buka. Kita lihat yang chat dulu. Nah ini. Bunda? Ya. Oh hanya izin ya. Oh sudah, berarti hanya izin. Langsung dah Bu Aja. Apa dia? Mana dia? Oh iya. Penggunaan aplikasi Google Form mantap untuk mengevaluasi hasil BDR siswa kelas 9. Bu, tutup, halo. Judulnya udah bagus. Penggunaan aplikasinya. Yang mana itu akronim? Ya, akronim ya mantapnya. Apa mantapnya, Bu? Anjur dan tepat. Tepat guna, ampuh dan Oke. Boleh saya ini kan Bu, hilangkan penggunaannya Bu, biar judulnya lebih menarik dan kita rasa tertarik. Hilangkan penggunaannya ya. Penggunaannya hilangkan. Jadi aplikasi Google Form mantap ya, hasil BDR harusnya begini, aplikasi Google Form mantap, hasil BDR hebat. Nah gitu aja Bu. Terus langsung aplikasi Google, tidak usah aplikasi juga boleh Bu. Google Form langsung Google Form aja. Mantap ya, Google Form mantap, hasil BDR hebat atau cetar silahkan. Cetarnya itu tidak ini juga boleh, tidak diakronimkan karena sudah mantap ini yang diakronimkan ya. Sudah Bu. Semakin singkat tetapi tetap menggambarkan dua variabel. Nah dari judulnya Bu Ketut Swiji ini kira-kira menggambarkan nggak dua variabel Bapak Ibu? Iya. Coba mana variabel harapan? Hasil. BDR kan? Google Form mantap. Variabel tindakan. Sip Bu Putut, selamat. Silahkan dilanjut. Tinggal kita hanya membuat laporan ini. Sudah sampai Oke. Nah, sekarang ada ini Umi tadi mana Umi? Kita lanjut ke Bu Haja Aisyah. Halo. Ngiring Bu Haja Aisyah, sila. Artinya. Nah, kemana ini Bu Haja ini? Yang lain dulu, silahkan yang lain dulu. Yang lain? Bu, maaf. Sinyal, ayo. Ya. Yang lain dulu. Iya. Bunda, Ya. jadi gini, yang saya lakukan pada saat daring itu Bu, saya Sudah. halo, sudah.
kedengaran, Bu? Ya, sudah. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu Hajar. Halo, Bang. Sudah kedengaran, Bunda nggih? Sudah. Ayo Bu Hajar. Atau di chat aja Bu Hajar. Halo? Nah, di chat aja. Yang lain? Yang lain dulu. Bu Elis, bagaimana Bu Elis? Iya, di mute dong. Nah. Di mute. Ya. Gimana? Bu nanya Bu, Silakan. ini Bu, Silakan. kan kemarin saya ngajar kelas 9. Terus ininya apa namanya? Kan kita saya mau share itu untuk ujian sekolah itu loh, Bu. Soal-soal ujian itu bisa nggak dipakai? Ya, bisa, nggak apa-apa. Berat. Jadi Ibu melalui apa share-nya WA? Iya, lewat WA. Nah, itu deh pakai judulnya. Berarti menggunakan aplikasi Nah, web. Mantap makanya hasil. Bu, kalau hanya WA aja, Bu. Ya, saya pakai itu aja. Soalnya kan Ya, nggak apa-apa. saya terakhir Luringnya, Pak, luring nggak? ada sih dulunya juga. Luringnya ngapain Ibu suruh? Ibu bawain ke rumah atau orang tua ke sekolah? Enggak, dia langsung ngirim ke WA saya juga hasilnya. Iya, luring. Tugas tugas. Tetap daring itu, Bu. Daring, Nggak ya. ada luring. Oke. Nah, itu di print, Bu. Di print. Oke. Print hasilnya. Ini ya yang hasil. Jadi WA aja Ibu, nggak apa-apa. Oh iya deh. Berarti Ibu akan menggunakan satu aplikasi, ya? Iya. WhatsApp. Boleh juga kan ya daring juga kan WA? Iya. Ya. Silakan. Coba dirancang dulu judulnya. Iya. Yang lain Bu Hajar, ayo Bu Hajar Mahyeni. Yang tadi buat teman ini apa? Saya itu akan tampilkan mungkin Bunda yang pas itu bisa ya. Boleh coba bisa nggak ya? Bisa saya coba di sana ada Pak Ucu kan? Iya ada Pak Ucu di depan. Di depan kita mau siap-siap rapat. Iya. Saya akan tampilkan itu untuk penilaian akhir semester menggunakan Google Classroom itu Bunda. Oh ya, tadi judulnya nanti sama berarti Google Classroom. Oh Google Form. Oh ya Google Form. Google Form sama judulnya gitu aja boleh. Google Form apa hebat, hasil evaluasi kita, hasil penilaian akhir tahun kata FOUC. Hasil penilaian akhir tahun. 4 berarti 4. Gini. Tes misalnya ya. Iya. Google Form Gini. boleh. Atau media form sebagai apa untuk pelaksanaan PAS atau boleh Bu, ada 2 sudah itu. Ini nanti di masa COVID. Di masa ya. Harus ada masa Ada COVID-nya. Ada. Oh iya. Jadi nanti melatar belakang Bapak Ibu gunakan itu media-media ya. Selamat pagi Bunda. Yang pagi Bapak ini yang ngomong. Mana-mana ada yang ya tangannya Bunda. Ya, sudah. Ya. Saya Bunda sebentar.
penilaian Yang pertama, maaf. saya ya. Dari tadi kita gangguan, jadi baru bisa nyambung. Nah, mana dia wajahnya sudah? Sudah? Halo? Halo, Bu Elin. Selama ini saya sudah menggunakan Zoom, menggunakan Google. Ya. Kemudian evaluation-nya juga Google. PowerPoint-nya pakai Google itu kan ada di kelas working-nya itu kan? Nah saja. Apakah? Jadi kita menggunakan apa namanya? Facebook juga. Sudah? FB juga ya. Facebook juga. Facebook itu kan siaran radio ada di sana. Ya. Nah, berarti kira-kira judulnya bagaimana ya? Itu kan sudah menyuruh ada proses pembelajaran, ada evaluation, ada assignment. Itu rangkai sekarang dari Google Form. Ada Google Form? Google Form punya Google Meeting. Bukan. Pada saat Ibu selama 3 bulan itu Ibu menggunakan Google Form juga? Google Form, Zoom, sama Facebook. Facebook. Google Form, Zoom, Facebook ya. Berarti Google Form-nya ya. Terus kalau LK Ibu kirim lewat apa? LK kan ada class working yang di Google itu kan. Sebelum rangkaian class work itu loh, sebelum ke formnya kan ada itu segmen itu. GC Bu, GC. Ibu pakai Google Classroom. Ya, Google Classroom. Oh, berarti ada Google Classroom, ada Google Form. Google Form-nya untuk apa? Google Form-nya untuk evaluasi. Kemudian ada Google Zoom, ya. Zoom-nya untuk meeting. Ya. Ada, terus ada apa lagi satu? Kalau FB ya, FB ya. ya, Nah, Ibu jadikan dia akronim Bu, buat akronimnya. Supaya semua muncul. Google Form-nya muncul, ya, Classroom-nya muncul, Zoom-nya muncul, FB-nya muncul. Nah, buat akronim apa? Ya, jadi disingkat ya. oke. Kalau saya buat begini. Karena ini kan saya bisa lewat Meet, lewat Zoom, saya buat 4G gitu. Saya buat 4G. Nah, saya buat 4G dalam ini best practice itu judul saya. Kalau Ibu kan ada macam-macam, ada FB-nya satu, coba dirangkai. Kalau meeting saya pakai Zoom-nya. Ya, Kan itu juga bisa pakai pakainya Zoom. kan? Ya. Iya, makanya Google Zoom Ibu pakai. Ada juga Google Classroom, ada juga Google Form kan? Nah, ini maksud saya Facebook. dibuat akronimnya, ya? Dibuat akronimnya, ya. Ya Bu ya? Nah, terus nanti Terus ya, variabel terikatnya apa? variabel harapannya. Ya. Apa yang Ibu harapkan? Apakah hasil berupa LK? Hasil belajar berarti Ibu tulis kan? Ada LK-nya, ada hasil evaluasinya. Berarti hasil belajar aja Ibu. Hasil belajar dah. Oh iya dah. Ya, tapi apa Bu? Memang boleh, masalah. Kemudian ada menilai tentang sikap. Sikap kan aktivitas respon siswa itu. Ada respon. Boleh Ibu menilai itu juga. Mungkin dipertegas nanti yang mana Ibu utamakan, apakah pengetahuannya, apakah ketiganya. Silakan. Ya Bu ya, ya bagus Bu Ibu ngeprint buku aja. Sama untuk Zoom ya, screenshot Zoom. Iya. Oke. Enggak, soalnya kemarin laporan mirip best practice-nya itu laporan koordinasi. Oh ya, tinggal Ibu makanya enak sudah. Ibu tinggal Perbaiki. tinggal itu dengan sistematika best practice ya. Ya kan? Artikelnya dikirim di mana itu? Udah di buku 4 ada? Telepon saya. Ibu belum masuk, tungguin Ibu. Ada nanti ininya saya kirim. Di itu juga saya sudah kirim Bu.
Di daring Nggak tahu saya. ada di daring. Ibu masuk daring best practice nggak? Daring dong. Nggak ada. Sudah masuk Bunda, saya kirimkan ulang anunya. Itu. Sudah diintet ibunya, sudah di-add. Bu, Dian. Sampun Bunda, tinggal saya kirimkan ulang LK-nya. Mana Bu Eris? Oke. Kita harus punya produk ya. Nah, kita punya prinsip harus berkarya. Kan tidak berkarya, kita harus punya karya ya. Oke. Ada lagi? Bu Eris, ikut. Sudah lagi yang lain? Bu siapa? Pak Bu Penny, Bu Cecil, Bu ini juga ada Bu ini. Nah, Bu Cecil di bawah. Bu Cecil ya. Judul saya juga Classroom Paten Evaluasi Mudah ya. Sip Bu. Mana Bu Cecil? Bu Cecil. Hah? Yang punya saya itu bagaimana, Bun? Ini mana Bu Denny? Masih bingung. Itu, Bun. Yang besar minat siswa dalam pembelajaran daring luring di SMP 18 itu bagaimana judulnya, Bun? Siswa dalam pembelajaran daring luring di SMP 18. Nah, kulit nih, Bu. Minat. Terus gimana caranya, Bun? Judulnya Daring. Jangan daring, Bu. Daringnya itu sebut aja langsung WA. Oh, gitu. Jadi, minat belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan media WA dan Strateginya dulu dong. WA-nya dulu, baru nanti harapannya. Ya, ada tindakan, ada harapannya. Ini minatnya di belakang. gimana judulnya, Bun, berarti? Nanti judulnya penggunaan WA misalnya boleh, atau WA hebat ya, WA hebat, minat belajar siswa cepat atau meningkat boleh. Simpel kan Bu? WA dan luring. WA dan Kalau daring dan luring ini apa Bu? Disingkat coba. Daring. Dalu Bun. Udah bisa ya? Daring dan luring maksudnya ya? Dalu. Iya. Dalu. Caranya pakai itu kan daring, udah. punya pakai luring boleh. Tapi Ibu boleh aja tulis daring dan luring. Atau daring aja tulis Bu. Nanti Ibu jelaskan daring itu maksudnya adalah WA dan luringnya itu menggunakan luringnya apa Bu? Luringnya Bu supaya jelas nanti. Kita mau bikin soal langsung, Bun, di apa namanya? Yang dari materinya hampir sama, materinya sama dengan yang daring pakai WA itu, video kita bikinkan rangkuman, kita ketik, kita print out, mereka siswanya yang ngambil ke sekolahan di Nah itu dia. Oke, betul luring. Berarti nanti Ibu sebut aja WA dan atau daring dan luring bolehlah Bu, daring dan luring, daring luring sebagai daring. Ayo yang lain dulu bantu, ayo bantu Bu Denny. Sudah Tidak usah SMP Bu, ini bukan PTK. Cukup dia ada variabel harapan dan variabel tindakan sekolah. Nanti sekolahnya dijelasin di bawah. Ya. Ayo bantu judulnya dah, Bun. Bingung Ya, saya. daring oke. Minat belajar siswa meningkat atau hebat. Nah, ya, boleh. Minat, Daring aja pakai daring. minat. Luring. Tadi itu apa? Besarnya minat tadi itu judulnya gitu. Berarti Minat
siswa besarnya dalam pelajaran minat siswa. belajar siswa hebat atau luar biasa, luar biasa. Gitu, oke. Ya, sudah dapat apa coba sebut Bu? Minat belajar siswa besar dalam pembelajaran daring luring. Bukan, yang sudah direvisi Bu, saya. Ini pelan-pelan Bu laptopnya. Tidak usah Enggak, saya pakai anu. aja dua. Berarti ini minat belajar Minat belajar siswa luar biasa. luar biasa Udah Bu. dalam pembelajaran itu ya Bu ya? Nah, gini Bu, daring luring minat belajar siswa luar Luring hebat, minat belajar luar biasa. belajar siswa Siswa luar biasa. luar biasa. Oke Masa Bunda. COVID-19 di masa COVID-19. Selalu isi itu Bu, mau COVID mau makan belum ini kita COVID aja. Oke. Eranya normal belum? Terus apa lagi dong? Oh, ada. Minat belajar siswa luar Ya, oke. Atau pandemi siapa lagi? Terima kasih. Ayo lagi siapa Pak Anu? Pak Dayan siapa lagi? Esa saya belum. Ya. Ini belum. Jadi skill. Itu ya. Ya. Wah. Di mami untuk peningkatan mobil coba. Ada saya kirim judul. Bentar saya ini silakan. Optimalisasi media classroom, oke, dan WA yang bahasa di masa pandemi COVID-19, Mami itu apa? masa pandemi Bunda, pandemi Masa COVID-19 itu mobilnya motivasi belajar. berarti akan dan kunci ya dan WA. Nah, jadi ini omnya ini bilangin saya. Oke. Jadi WhatsApp. Kalau WhatsApp itu wah Bu. Ya. Ya. Jadi sisain ini aja Bu. Sisain ini. Wah. Maminya di belakang. Masa pandemi ya di belakang ya. Ya, mami COVID itu, Bun. Mami COVID-19 ya. Siswa di mami COVID-19. Mobil ini kan motivasi belajar siswa. Iya, supaya contoh ini hilang, meningkat ini hilang. Karena mobil. Jadi kuah ya, kelas kuah. Di mami.
ini mobil tidak usah ada meningkat ini, nggak perlu. Ya, nanti motivasi belajar itu otomatis akan ada peningkatan. Kelas GGA, mobil, Iya. Oke, saya nabung kalimatnya ya, tapi enak dibaca. Ya, ya Bunda. Ya, makasih Bunda. Terima kasih. Yang lain? Mobil hebat gimana? Di merah kantin. Kayaknya di luar ya. Apa lagi? Belajar hebat. Otomatis kalau motivasi belajar pasti meningkat. Lagi Bu Erna, banyak Erna menggunakan Google. Sama Bu. Itu Bu Erna, yang mana Bu Erna, cantik mana? Mana dia? Ah, ya. Kan wajah. Iya, ini saya kan mengambil judul Wajah Erna ini dia seberapa? Desember 13 Bu, yang baru Bu. Oh baru ya. Dari Bima ya. Iya. Silakan wajah. Ya, ini Google Form intinya itu apa Bu? Oh, rasanya semua data disertakan Kak. Iya. Oh, ini pertanyaan, sorry. Bu Haja, ketika Ibu sudah melakukan dengan Google Form pada saat pemberian tugas, kemudian Ibu punya data nggak Bu Haja? ada data. Punya? Ya sudah, nggak apa-apa. Dilampirkan semua Ibu. Dilampirkan semua. Nah, nanti profil dibuat. Ada misalnya dari 40 berapa murid Ibu? Ini semua ya, untuk semua. Jadi best practice itu harus jelas. Seperti saya, ya, profil Bapak ini golongan berapa, mengajar kelas berapa, itu harus jelas, ya. Kemudian tinggal di mana, berapa tahun menjadi guru, itu profil itu, ya. Nanti ada foto-foto murid, itu akan memperbanyak halaman kita. Itu teknologi. Di profilnya Bu. Nanti ada di bab 3 Bu, di bab 3. Oh, di bab Di bab 3. Semua di bab 3 itu betul ya. Kita bicara subjek di sana, ya, bicara subjeknya. Di sana semua tulis identitas anak, profil anak, kemampuannya seperti apa. Tulis dekat foto-fotonya, ya. Foto masing-masing. Itu semua kelas kan? Iya. 5 kelas. Apakah saya boleh kelas? Ini satu kelas Ibu. Bu, kalau 5 kelas berat. Ya boleh. Tapi Ibu memang intens menggunakan Google Form ini dalam pemberian tugas, evaluasi. Silahkan saja ambil. Jangan melebar banyak ya, boleh. Kalau mau semua kelas, bayangkan berapa subjeknya, banyak sekali nanti ya. Satu kelas, tetapi Ibu intens melakukan selama 3 bulan. Dan datanya lengkap. Dan apabila tidak lengkap, sekali lagi, Bapak Ibu boleh menggunakan testimoni ya. Oke. Nah, oke. Yang lain apa? Siapa lagi? Bu Cecil sudah. Bu Sri kayak baru belajar. Sudah tadi, udah bagus Bu Cecil. Sudah top nih judulnya. Google Classroom Paten Evaluasi Mudah. Sip kan? Bu Cecil? Halo Bu Cecil? Bu Cecilnya ini anu nih, lagi mute. Cecil? Halo Bu Cecil, sudah gimana Bu Cecil? Judul udah oke Bu Cecil, lanjut. Saya kan baru. Halo? Ya. Halo Bu. Ya, saya mendengar.
Halo Putri. Dengar suara saya, Bu? Saya punya akronim itu kan yang di paten gitu. Saya kepanjangannya praktis tepat guna, bisa nggak? Boleh. Google Classroom. Iya, praktis dan tepat guna. Yang saya masih bingung itu sebenarnya Bu, yang tadi di bab pertama, yang Bab pertama. yang 1.1 yang isikan rancangan judul best practice kan judulnya. Ya sudah ini judulnya. Mungkin pandemi aja, Bu. Tambahin COVID-nya, oke? Tambahin COVID-nya, COVID-19. Di masa COVID-19. Di masa ini. Di rancangan judulnya itu kita jelasin, kita rinciin gitu dari judul kita. Enggak usah. Ibu hanya judul toh. Tulis judul sudah. Di satu judul ini saya Google Classroom paten evaluasi mudah di masa COVID-19. Tulis itu